Gerakan paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah tidak bergerak sama sekali. Saya tahu, insting pertama Anda mungkin ingin bertindak, memblokir mereka dengan harapan mereka sadar, menjelaskan segalanya dengan harapan mereka mengerti, atau memohon untuk terakhir kalinya dengan harapan mereka menyadari nilai Anda. Tetapi dengarkan ini, kekuatan sejati tidak ada dalam kata-kata atau tindakan berlebihan. Kekuatan sejati ada dalam keheningan. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda tidak perlu bereaksi. Anda tidak perlu menjelaskan. Anda menang bukan dengan berusaha keras, tetapi dengan melakukan satu hal yang tidak mereka sangka. Tidak ada. Jadi sebelum kita lanjut, tekan tombol suka, berlangganan, dan tetap di sini bersama saya. Karena apa yang akan saya bagikan selanjutnya akan mengubah cara Anda melihat situasi ini selamanya. Sekarang, bayangkan ini. Anda menonton pertunjukan sulap. Sang pesulap mengeluarkan kelinci dari topi, membuat barang menghilang, membaca pikiran, lalu tiba-tiba dia berhenti. Tanpa peringatan, tanpa penjelasan, dia berjalan pergi dari panggung. Penonton bingung, apa yang terjadi, kemana dia pergi, bagaimana akhir dari pertunjukan ini. Dan sekarang itu satu-satunya hal yang bisa mereka pikirkan. Begitulah cara Anda membalikan keadaan tanpa berkata sepatah kata pun. Orang mengharapkan penutupan. Mereka mengharapkan reaksi, kemarahan, kesedihan, pesan panjang, atau usaha terakhir untuk bertahan. Itu adalah permainan yang mereka kenal. Tetapi ketika Anda tidak bermain, ketika Anda tiba-tiba menghilang tanpa kata, tanpa peringatan, itulah saat mereka mulai berpikir, menyesali, dan bertanya-tanya. Bayangkan sebuah toko yang sering Anda kunjungi, tiba-tiba tutup tanpa tanda, tanpa pemberitahuan, tanpa alasan. Anda pasti penasaran. Anda akan bertanya-tanya kenapa, bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi jika toko itu memasang tanda besar, kami tutup dalam 7 hari, Anda akan menerimanya begitu saja. Anda mungkin bahkan tidak peduli. Begitulah cara psikologi manusia bekerja. Orang tidak mengejar sesuatu yang mudah ditebak. Mereka mengejar hal-hal yang tidak bisa mereka pahami. Mereka tidak merindukan sesuatu yang terus meminta perhatian mereka. Mereka kehilangan sesuatu yang menghilang sebelum mereka sempat menyadarinya. Dan kenyataannya, kebanyakan orang tidak peduli saat mereka menyakiti Anda. Mereka hanya peduli saat mereka mulai merasakan kehilangan Anda. Itulah sebabnya Anda tidak perlu membuang waktu untuk membuktikan nilai Anda kepada mereka. Mereka sudah memiliki kesempatan untuk melihatnya, dan mereka memilih untuk tidak melihatnya. Sekarang, biarkan mereka merasakannya. Mulai sekarang, tidak ada lagi mengejar, tidak ada lagi menjelaskan, tidak ada lagi membuktikan. Biarkan ketidakhadiran Anda menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Waktu akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kata-kata. Dan saat mereka akhirnya menyadari apa yang telah hilang, Anda sudah terlalu jauh untuk peduli. Sekarang, ucapkan bersama saya tidak berutang energi saya kepada siapapun. Tulis di komentar, miliki, jalani. Dan jika Anda siap mengambil kembali kendali atas hidup Anda, tekan tombol suka, berlangganan, dan tetap bersama saya. Karena apa yang akan datang selanjutnya, itu akan mengubah cara mereka melihat Anda selamanya. Nomor 1. Pergeseran diam yang menghancurkan mereka. Anda tidak menghancurkan seseorang dengan mengejar perhatian mereka. Anda menghancurkan mereka dengan membuat mereka bertanya-tanya, apakah mereka pernah benar-benar berarti bagi Anda. Biarkan itu meresap sejenak. Karena saat ini, Anda mungkin berpikir bahwa memblokir mereka akan membuat pernyataan, bahwa menjauhkan mereka akan mengajarkan pelajaran. Anda percaya bahwa bereaksi, baik dengan kemarahan, kesedihan, atau ketidakpedulian, akan mengguncang mereka. Tapi inilah kenyataan yang sulit diterima. Orang tidak panik saat mereka diblokir. Mereka panik saat Anda menjadi misteri, saat mereka tidak lagi bisa membaca Anda, saat kenyamanan mengetahui posisi mereka dalam hidup Anda tiba-tiba hilang tanpa peringatan. Bayangkan seorang dalang yang mengendalikan boneka dengan tali, membuatnya bergerak sesuai keinginannya. Sekarang bayangkan tiba-tiba talinya dipotong. Boneka itu terjatuh.
Sang dalang mencoba menarik tali yang tidak lagi ada, berusaha mengendalikan sesuatu yang kini di luar jangkauannya. Itulah saat kepanikan dimulai, karena kini mereka sadar mereka tidak pernah benar-benar memiliki kendali, hanya ilusi semata. Hal yang sama terjadi ketika Anda berhenti bereaksi, saat Anda menjauh tanpa drama, tanpa penjelasan, tanpa peringatan. Mereka mengharapkan ledakan emosi, pesan panjang penuh air mata, atau usaha terakhir Anda untuk bertahan. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, saat itulah mereka mulai gelisah, memeriksa ponsel di tengah malam, menggulir percakapan lama, menatap layar yang tidak lagi menampilkan nama Anda. Dan inilah fakta yang tidak akan pernah mereka akui. Mereka tidak akan langsung merindukan Anda. Tidak ada yang merindukan Anda sejak awal. Mereka menikmati kebebasan mereka, meyakinkan diri bahwa mereka membuat keputusan yang tepat. Mereka bahkan mungkin bertindak seolah-olah tidak peduli. Tapi diam itu seperti racun yang bekerja perlahan. Tidak langsung terasa, tapi lama-kelamaan meresap dan menghantui mereka. Saat mereka mengharapkan konfrontasi, yang mereka dapatkan hanyalah kehampaan. Mungkin Anda bertanya-tanya, kalau aku tidak memblokir mereka, bukankah itu berarti aku masih peduli? Bukankah itu memberi mereka keunggulan? Bukankah mereka akan terus maju tanpa berpikir dua kali? Itulah kebohongan yang Anda katakan pada diri sendiri. Ilusi yang dimainkan pikiran Anda agar tetap terjebak dalam pola lama. Anda berpikir bahwa mereka butuh penutupan, bahwa Anda harus menjelaskan segalanya agar bisa benar-benar bebas. Tapi saya ingin bertanya, apakah mereka memberi Anda penutupan? Apakah mereka meluangkan waktu untuk menjelaskan tindakan mereka sebelum pergi? Apakah mereka peduli bagaimana perasaan Anda sebelum membuat keputusan? Tidak. Mereka pergi dengan asumsi Anda akan selalu ada, bahwa mereka bisa kembali kapanpun mereka mau, bahwa Anda akan menunggu. Tapi sekarang Anda membalik naskahnya. Bayangkan ada sebuah toko di mana semuanya gratis, tanpa label harga, tanpa usaha. Anda bisa mengambil apa saja sesuka hati, datang dan pergi kapan saja. Untuk sementara waktu itu menyenangkan. Tapi lalu suatu hari toko itu hilang. Tanpa pemberitahuan, tanpa tanda, tanpa alasan. Dan tiba-tiba Anda menyadari betapa berharganya sesuatu yang pernah Anda anggap remeh. Begitulah cara keheningan bekerja. Ketika Anda berhenti memberikan akses, ketika Anda berhenti tersedia, ketika Anda berhenti bereaksi, itulah saat mereka mulai merasa kehilangan. Tapi mari kita bicara jujur, ini tidak mudah. Diam itu tidak nyaman. Ini bisa membuat Anda merasa seolah-olah Anda yang kalah, seolah-olah Anda yang dihukum. Anda ingin memeriksa apakah mereka memperhatikan, ingin mengirim satu pesan lagi. Tapi setiap kali Anda melakukannya, Anda menyerahkan kembali kekuatan yang baru saja Anda ambil. Setiap kali Anda memecah keheningan, Anda memberi mereka kepastian bahwa mereka masih memiliki kendali atas Anda. Dan itulah yang harus Anda hentikan hari ini. Karena saat mereka benar-benar merasakan ketidakhadiran Anda, saat mereka mengulurkan tangan dan tidak menemukan apapun, itulah saat penyesalan mulai muncul. Bukan saat Anda menangis, bukan saat Anda memposting kutipan sedih, bukan saat Anda mencoba memberitahu mereka betapa mereka menyakiti Anda. Tentu tidak. Mereka mulai menyesal ketika mereka sadar bahwa mereka tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Mereka dulu berpikir mereka mengenal Anda, tahu persis bagaimana Anda akan bereaksi. Tapi sekarang mereka tidak tahu. Sekarang mereka kehilangan kendali dan itu menghantui mereka. Karena pada akhirnya orang tidak takut kehilangan Anda. Mereka takut kehilangan kendali atas Anda. Mereka takut pada hal yang tidak diketahui. Mereka takut pada ketidakpastian. Dan saat mereka tidak tahu apakah Anda masih peduli, saat mereka mulai bertanya-tanya apakah Anda pernah benar-benar mencintai mereka sejak awal, saat itulah ketakutan mulai menggerogoti mereka. Dan inilah yang harus Anda pahami. Semakin lama Anda diam, semakin kuat Anda. Semakin lama Anda menolak untuk bereaksi, semakin mereka mulai meragukan diri mereka sendiri. Semakin lama Anda membiarkan mereka sendirian dengan pikiran dan penyesalan mereka, semakin berat beban yang harus mereka tanggung. Pada awalnya mereka mungkin akan berkata bahwa mereka tidak peduli. Mereka akan berpura-pura tidak terganggu.
Mereka akan mengalihkan perhatian mereka dengan berbagai cara. Tapi keheningan punya cara untuk bekerja melawan mereka. Hari demi hari, mereka mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak menghubungi, apakah Anda sudah melupakan mereka, apakah Anda telah menemukan seseorang yang baru. Dan ketika mereka mencari jawaban tetapi tidak menemukannya, itulah saat penyesalan berubah menjadi penderitaan. Saat itu juga, mereka mulai sadar bahwa kehilangan Anda adalah sesuatu yang nyata. Dan pada saat mereka akhirnya mengerti apa yang telah mereka hilangkan, Anda bahkan sudah tidak peduli lagi. Jadi sekarang Anda punya pilihan. Anda bisa terus menjelaskan diri Anda. Anda bisa terus berusaha membuat mereka mengerti. Anda bisa terus memberikan kenyamanan dengan tetap ada. Atau Anda bisa membiarkan ketidakhadiran Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Ucapkan ini bersama saya. Keheningan saya adalah kekuatan saya. Tulis di komentar. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada diri Anda sendiri. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda sudah selesai menjelaskan, selesai bereaksi, selesai membuang energi untuk mereka yang tidak pernah benar-benar pantas menerimanya. Dan percayalah, apa yang akan terjadi selanjutnya, itu akan memastikan mereka tidak akan pernah melihat Anda dengan cara yang sama lagi. Tetaplah bersama saya, ini baru permulaan. Nomor 2, berhenti mengemis. Buat mereka merasakan ketidakhadiranmu. Jika kata-kata bisa mengubah mereka, mereka pasti sudah berubah. Biarkan itu meresap teman-temanku. Karena saat ini kamu masih berpikir bahwa kata-kata punya kekuatan. Kamu masih berharap bahwa jika kamu menjelaskan dirimu sekali lagi, jika kamu menemukan cara yang tepat untuk mengatakannya, jika kamu mencurahkan isi hatimu, mereka akhirnya akan sadar. Mereka akan melihat betapa berharganya kamu. Tapi izinkan aku bertanya, apakah mereka benar-benar mendengarkan sebelumnya? Apakah mereka menghargai kata-katamu saat mereka masih memilikimu? Apakah mereka berubah ketika kamu memberitahu mereka betapa mereka menyakitimu? Tidak. Orang tidak menyesal kehilanganmu saat kamu menangis. Mereka menyesal saat mereka tidak bisa menghubungimu. Saat mereka sadar bahwa kehadiranmu bukan jaminan. Saat mereka mencarimu dan tidak menemukan apapun, barulah kenyataan menghantam mereka. Bayangkan ada stasiun radio yang selalu menyala di latar belakang. Kamu tidak terlalu memperhatikannya. Kamu menganggapnya biasa saja, selalu ada. Lalu suatu hari, siaran itu menghilang. Tiba-tiba sunyi. Kamu memutar tombol, mencari-cari, tapi tidak ada suara. Dan saat itulah kamu mulai merasa kehilangan. Begitulah yang terjadi ketika kamu menghilang dari kehidupan seseorang. Mereka tidak pernah benar-benar menghargaimu sampai kehadiranmu berubah menjadi keheningan. Tapi masalahnya, kamu masih membuat semuanya mudah bagi mereka. Kamu masih membuka pintu. Kamu masih meninggalkan jejak, membalas pesan setengah hati, mengecek media sosial mereka, menunggu tanda-tanda bahwa mereka masih peduli. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa mereka tidak menghormatimu? Dengarkan ini, orang tidak akan merindukan sesuatu yang mereka pikir selalu bisa mereka miliki. Mereka tidak akan menyesali sesuatu yang masih dalam jangkauan. Selama kamu terus tersedia, mereka tidak akan benar-benar merasa kehilanganmu. Dan aku tahu, ada ketakutan di dalam dirimu. Kamu takut kalau kamu tidak merespons, mereka akan melupakanmu. Kalau kamu tidak menghubungi mereka, mereka akan lanjut tanpa melihat ke belakang. Kalau kamu tidak membuat dirimu terlihat, mereka akan berpikir kamu tidak pernah peduli. Tapi dengarkan baik-baik, kalau seseorang bisa melupakanmu hanya karena kamu berhenti mengejarnya, mereka tidak pernah benar-benar menginginkanmu sejak awal. Dan itulah kebenaran yang perlu kamu terima. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak butuh pengingat. Mereka tidak perlu kamu terus hadir di hidup mereka agar sadar betapa berharganya kamu. Mereka tidak menunggu kamu menonton story mereka, menyukai postingan mereka, atau memberi sinyal bahwa kamu masih ada. Tapi mereka yang hanya peduli saat kamu menjauh, mereka tidak merindukanmu. Mereka hanya merindukan validasi yang kamu berikan. Mereka merindukan kenyamanan mengetahui bahwa kamu selalu ada sebagai pilihan. Itulah kenapa sekarang waktunya untuk membuat mereka merasakan apa yang tidak pernah mereka hargai. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa seseorang yang selalu tersedia tiba-tiba menghilang.
bahwa mereka tidak bisa lagi menelepon dan mengharapkan jawaban, bahwa mereka tidak bisa lagi mengirim pesan singkat dan mengira kamu akan langsung merespons, bahwa usaha setengah hati mereka tidak lagi cukup untuk mempertahankanmu. Jadi mulai hari ini, berhenti mengecek profil mereka, berhenti menunggu pesan mereka, berhenti merespons usaha mereka yang setengah-setengah. Karena setiap kali kamu merespons, setiap kali kamu memberitahu mereka bahwa kamu masih peduli, kamu memberi mereka kelegaan. Kamu membuatnya terlalu mudah bagi mereka untuk terus maju tanpa pernah benar-benar kehilanganmu. Percayalah, orang hanya benar-benar menyesali kehilanganmu ketika mereka tahu mereka benar-benar kehilangannya. Pikirkan ini, seseorang masuk ke toko, mengambil barang, tapi tidak membelinya. Mereka berasumsi mereka bisa kembali kapan saja untuk mendapatkannya. Tapi saat mereka kembali, barang itu sudah terjual habis. Tiba-tiba, mereka menginginkannya lebih dari apapun. Begitulah cara pikiran manusia bekerja. Kita tidak menginginkan sesuatu yang selalu ada. Kita mendambakan sesuatu yang tidak bisa kita miliki lagi. Jadi biarkan mereka merasakannya. Biarkan mereka duduk dalam keheningan. Biarkan mereka menatap ponsel mereka, bertanya-tanya kenapa kamu tidak menghubungi mereka. Biarkan mereka merasakan kekosongan karena kamu tidak lagi ada di sana. Karena saat seseorang sadar bahwa mereka kehilangan sesuatu yang mereka kira akan selalu ada, itulah saat penyesalan terasa nyata. Dan pada saat mereka akhirnya mengerti apa yang telah mereka hilangkan, kamu sudah terlalu jauh untuk peduli. Sekarang, ucapkan ini bersamaku. Aku menolak untuk menjadi pilihan. Tulis di komentar. Buktikan pada mereka. Buktikan pada dirimu sendiri. Buktikan pada dunia bahwa kamu sudah selesai membuktikan nilai dirimu kepada orang yang seharusnya tidak perlu diyakinkan sejak awal. Dan percayalah, apa yang akan terjadi selanjutnya akan memastikan mereka tidak akan pernah melihatmu dengan cara yang sama lagi. Tetaplah bersamaku, ini baru permulaan. Nomor 3, jangan blokir, biarkan mereka menonton. Kamu tidak perlu menghapus mereka dari hidupmu. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau lagi. Biarkan itu meresap, teman-temanku. Saat ini, kamu mungkin berpikir bahwa memblokir mereka adalah jawaban, bahwa menghapus mereka sepenuhnya akan membuat mereka sadar akan kehilanganmu. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Memblokir mereka tidak menghancurkan mereka. Justru sebaliknya, itu memberi mereka penutupan. Itu memberi mereka alasan untuk berkata, "Oh, mereka hanya marah, nanti juga lupa." Dan itulah yang membuat mereka mudah untuk terus maju. Kekuatan sesungguhnya bukanlah membanting pintu hingga tertutup. Kekuatan sesungguhnya adalah membiarkan pintu itu tetap terbuka, cukup lebar bagi mereka untuk melihat apa yang telah mereka hilangkan, tetapi tidak pernah cukup bagi mereka untuk melangkah masuk lagi. Bayangkan ini, kamu berjalan melewati sebuah rumah setiap hari. Rumah itu biasa saja, akrab, nyaman. Kamu pernah berada di dalamnya sebelumnya, jadi kamu tidak pernah benar-benar memikirkannya. Tapi suatu hari rumah itu berubah. Jendelanya tertutup rapat, pintunya terkunci, lampunya menyala, ada suara tawa di dalamnya, kehangatan, sesuatu yang baru. Namun, tidak peduli berapa kali kamu berjalan melewatinya, kamu tidak bisa masuk lagi. Itulah yang terjadi ketika kamu tidak memblokir mereka, tetapi memilih untuk menghilang dari kehidupan mereka sambil tetap ada di dunia, tumbuh, bersinar, berkembang. Saat itulah penyesalan mulai merayap masuk. Mereka tidak lagi tahu apa yang terjadi di duniamu. Mereka tidak tahu dengan siapa kamu, bagaimana perasaanmu, apakah kamu masih memikirkan mereka. Mereka tertinggal dalam kegelapan, menonton dari luar, bertanya-tanya apakah mereka pernah berarti sesuatu bagimu. Dan pertanyaan yang tak terjawab itu, ketidakpastian itu, akan membuat mereka terjaga di malam hari. Karena orang-orang seperti ini mengharapkan reaksi darimu. Mereka mengharapkan kemarahan, ledakan emosi, atau pernyataan bahwa kamu terluka. Tetapi ketika kamu tidak memberikannya, ketika kamu menghilang bukan sebagai seseorang yang marah, tetapi sebagai seseorang yang bahkan tidak lagi mengakui keberadaan mereka, itulah yang benar-benar mengguncang mereka. Karena saat seseorang memblokirmu,
Kamu tahu di mana posisimu. Kamu tahu mereka masih marah. Kamu tahu mereka masih merasakan sesuatu. Tapi ketika seseorang berhenti bereaksi, berhenti menunjukkan bahwa kamu masih ada dalam pikirannya, saat itulah kepanikan terjadi. Mungkin sekarang kamu berpikir, tapi jika aku tidak memblokir mereka, bukankah itu membuat mereka berpikir aku masih peduli? Bukankah mereka akan percaya bahwa mereka masih bisa kembali? Itu adalah suara ketakutan dalam dirimu. Itu adalah kebohongan yang diberikan oleh pikiranmu untuk membuatmu tetap terjebak. Karena memblokir seseorang bukan berarti kamu telah melupakannya. Justru itu berarti kamu masih cukup peduli untuk bereaksi. Tapi kamu lebih pintar dari itu. Kamu tidak memblokir mereka. Kamu menjadi tidak dapat dijangkau. Kamu berhenti memberi mereka akses, bukan dengan membuat drama atau pengumuman besar, tetapi dengan membiarkan mereka menyadari bahwa meskipun kamu masih ada di dunia ini, mereka tidak lagi memiliki hak istimewa untuk menjadi bagian darinya. Dan percayalah, itulah yang benar-benar menghancurkan mereka. Karena sekarang mereka hanya bisa menonton, mereka memeriksa, mereka menggulir halamanmu, mencari petunjuk, mencari tanda-tanda bahwa kamu masih peduli. Dan setiap kali mereka melihatmu berkembang, tersenyum, hidup tanpa mereka, itu menggerogoti mereka. Mereka pikir mereka punya waktu. Mereka pikir mereka bisa kembali kapanpun mereka mau. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa setiap hari kamu melangkah maju adalah hari lain di mana mereka semakin tertinggal. Dan disinilah kebanyakan orang mengacau. Mereka pikir cara membuat seseorang menyesal kehilanganmu adalah dengan memposting foto-foto mencolok, memberikan petunjuk, atau memastikan mantan mereka melihat betapa hebatnya mereka sekarang. Tapi kekuatan sejati bergerak dalam keheningan. Ini bukan tentang membuat mereka cemburu. Ini tentang membuat mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu lagi. Karena tidak ada yang lebih menghantui seseorang selain ketidaktahuan. Dan inilah kebenarannya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu memamerkan kebahagiaanmu. Kamu hanya perlu terus berjalan, terus hidup, terus tumbuh. Dan semakin jauh kamu melangkah, semakin kecil mereka terlihat dalam hidupmu. Karena sementara mereka masih duduk di sana, menyegarkan halaman profilmu, bertanya-tanya apakah kamu masih merindukan mereka, kamu bahkan sudah lupa bahwa mereka ada. Dan pada saat mereka akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menjangkau, pada saat mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai, kamu sudah begitu jauh di depan, hingga kamu bahkan tidak bisa mendengar mereka mengetuk. Jadi sekarang teman-temanku, saatnya untuk membuat pilihan. Kamu bisa terus memblokir, terus bereaksi, terus menunjukkan bahwa mereka masih memiliki efek terhadapmu. Atau kamu bisa membiarkan mereka menonton, biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka menyesal. Sekarang ucapkan ini bersamaku. Aku tidak mengejar, aku tidak memblokir, aku menjadi tidak dapat dijangkau. Tulis di komentar. Tunjukkan pada mereka, tunjukkan pada dirimu sendiri, tunjukkan pada dunia bahwa kamu sudah selesai membuatnya mudah bagi orang lain untuk melupakanmu. Dan percayalah, apa yang akan terjadi selanjutnya akan memastikan mereka tidak akan pernah melihatmu dengan cara yang sama lagi. Tetaplah bersamaku. Kita baru saja memulai. Nomor 4, membalikkan dinamika kekuatan. Mereka hanya mengejar ketika mereka merasa kehilangan kendali. Biarkan itu benar-benar meresap ke dalam pikiranmu. Karena saat ini mereka berpikir mereka sudah memahami kamu luar dalam. Mereka percaya bisa menebak setiap gerakanmu. Mereka merasa yakin bahwa kamu akan selalu ada, menunggu, berharap, bereaksi. Dan itulah mengapa mereka tidak menghargaimu. Orang tidak menghargai apa yang selalu tersedia. Mereka tidak mengejar sesuatu yang terlalu mudah didapat. Mereka hanya mulai merasa kehilangan saat menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atasmu. Bayangkan kamu pergi ke kasino dan menemukan mesin slot yang selalu memberi kemenangan setiap kali tuasnya ditarik. Tidak ada tantangan, tidak ada risiko, hanya hadiah yang dijamin terus-menerus. Pada awalnya, kamu mungkin senang, tetapi lama-kelamaan, kamu mulai kehilangan minat. Kemenangan itu tidak lagi berarti karena tidak ada perjuangan, tidak ada ketidakpastian, tidak ada rasa takut kehilangan. Tapi begitu mesin itu berhenti bekerja, begitu kamu menarik tuas dan tidak mendapatkan apa-apa, frustrasi pun muncul.
Kamu mulai berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali sesuatu yang dulu terasa begitu mudah. Begitulah cara manusia bekerja. Mereka tidak mengejarmu ketika kamu selalu ada, selalu merespons, selalu bereaksi. Mereka mulai mengejar saat mereka merasa kamu menjauh, saat mereka mencoba meraihmu, tetapi kamu sudah tidak di sana lagi. Ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak yakin apakah mereka masih bisa mendapatkanmu kembali. Dan saat ini, kamu membuat semuanya terlalu mudah bagi mereka. Kamu masih menjawab pesan mereka. Kamu masih muncul untuk mereka. Kamu masih menanggapi perhatian kecil yang mereka berikan, berharap kali ini akan berbeda. Dan karena itulah mereka merasa nyaman. Mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa lama mereka mengabaikanmu, mereka masih memiliki akses kepadamu. Tapi begitu kamu berhenti, begitu kamu menggeser dinamika kekuatan ini, segalanya mulai berubah. Sekarang, mereka yang mulai merasakannya. Sekarang mereka yang menunggu balasanmu, mengecek ponsel mereka berkali-kali, bertanya-tanya mengapa kamu belum menanggapi. Sekarang mereka yang merasa gelisah, diliputi keraguan, takut bahwa mungkin mereka telah mendorongmu terlalu jauh. Dan biarkan aku memberitahumu sesuatu. Mereka akan mulai mengejar, tapi bukan karena mereka mencintaimu. Bukan karena mereka tiba-tiba menyadari betapa berharganya kamu. Mereka mengejar karena mereka ingin kembali memegang kendali. Dan inilah bagian di mana kebanyakan orang gagal. Begitu mereka melihat pesan pertama yang lemah, seperti, "Hei, lama nggak ngobrol, apa kabar?" Mereka langsung terjatuh ke perangkap. Mereka berpikir, "Ini dia." Mereka akhirnya menyadari kesalahannya. Tapi itu tidak benar. Mereka tidak kembali karena merasa kehilanganmu. Mereka kembali karena mereka ingin tahu apakah mereka masih bisa mengendalikanmu. Apakah mereka masih bisa keluar masuk hidupmu kapan saja. Apakah mereka masih punya pegangan atas dirimu. Begitu kamu membalas, begitu kamu membuka pintu, kamu mengembalikan kekuatan itu kepada mereka. Tapi tidak kali ini. Kali ini, kamu membiarkan mereka merasakannya. Kali ini, kamu tidak terburu-buru untuk membalas. Kali ini kamu tidak jatuh ke dalam permainan yang sama. Karena kali ini kamulah yang memegang kendali. Aku tidak akan berbohong, ini tidak akan mudah. Akan ada momen di mana kamu ingin merespons. Ada dorongan untuk membuktikan sesuatu, untuk menunjukkan bahwa kamu sudah berubah. Tapi kekuatan sejati tidak membutuhkan pembuktian. Kekuatan sejati tidak mencari validasi. Kekuatan sejati ada dalam diam. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Jangan bereaksi, jangan merespons. Tetaplah melanjutkan hidup seperti mereka tidak pernah ada. Dan ketika mereka akhirnya berlari kembali, putus asa mencari kenyamanan yang dulu mereka anggap remeh, biarkan mereka merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Ketidakpastian, keraguan, dan penyesalan. Karena begitu mereka menyadari bahwa mereka telah kehilanganmu untuk selamanya, disitulah kepanikan yang sesungguhnya dimulai. Tapi saat itu terjadi, kamu bahkan sudah terlalu jauh untuk peduli. Sekarang, katakan ini bersamaku. Aku tidak lagi berada dalam kendali mereka. Tulis di komentar. Buktikan pada mereka. Buktikan pada dirimu sendiri. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu sudah selesai menjadi seseorang yang bisa ditebak, selesai menjadi pilihan cadangan, selesai menjadi orang yang selalu menunggu. Dan percayalah, apa yang terjadi selanjutnya akan memastikan mereka tidak akan pernah melihatmu dengan cara yang sama lagi. Nomor 5. Buat mereka merasa tergantikan. Mereka pikir mereka istimewa sampai kamu menunjukkan kepada mereka bahwa mereka hanya wajah lain di tengah kerumunan. Biarkan itu meresap, temanku, karena sekarang seseorang di luar sana masih percaya mereka telah mencengkerammu. Mereka pikir kamu duduk di tempat yang sama. Mereka meninggalkanmu menunggu, berharap, hancur. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kamu tidak akan pernah bisa melupakan mereka. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan mereka. Itu kebohongan yang mereka katakan pada diri mereka sendiri untuk merasa kuat. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu membuktikan mereka salah? Ketika mereka melihat kamu berkembang, ketika mereka melihat kamu tersenyum, bersinar, berkembang tanpa mereka. Saat itulah penyesalan merayap. Saat itulah meja berbalik. Karena mereka berharap kamu terjebak. Mereka berharap kamu berjuang. Mereka berharap kamu duduk di reruntuhan, memutar ulang masa lalu, menunggu mereka kembali. Tetapi sebaliknya,
Kamu menjadi satu hal yang tidak pernah mereka duga. Kamu menjadi tak tersentuh. Bayangkan seorang musisi yang hanya memainkan satu instrumen. Mereka menuangkan segalanya ke dalamnya. Percaya itu satu-satunya yang membuat musik. Tetapi suatu hari instrumen itu hilang. Dan tiba-tiba mereka menyadari ada seluruh orkestra di luar sana. Biola, piano, drum, suara yang bahkan tidak pernah mereka pertimbangkan. Dan pada saat itu mereka mengerti, mereka tidak pernah menjadi musik seperti dirimu. Itulah yang terjadi ketika mereka menyadari kamu tidak pernah bergantung pada mereka. Ketika mereka melihat bahwa ketidakhadiran mereka tidak menghancurkanmu, itu malah membebaskanmu. Dan disinilah rasa takut merayap masuk. Sekarang kamu berpikir, tetapi bagaimana jika aku benar-benar tidak dapat menggantikan mereka? Bagaimana jika tidak ada orang lain yang membuatku merasakan apa yang mereka rasakan? Itu adalah kebohongan yang pikiranmu berikan padamu untuk membuatmu terjebak. Karena kamu tidak pernah takut kehilangan mereka. Kamu takut kehilangan gagasan tentang mereka. Versi mereka yang hanya ada dalam pikiranmu. Versi yang kamu harap nyata. Tetapi jujur saja, jika mereka benar-benar istimewa, kamu tidak akan berada di sini sekarang mencoba mencari tahu bagaimana membuat mereka menyesal kehilanganmu. Karena cinta sejati, hubungan sejati, itu tidak memerlukan permainan. Itu tidak membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Itu tidak membuatmu merasa harus mendapatkan perhatian seseorang. Dan itulah mengapa sekarang saatnya untuk bangun. Karena tidak ada yang membuat seseorang menyadari bahwa mereka telah mengacau lebih dari melihat orang yang mereka pikir milik mereka berada di pelukan orang lain. Tidak ada yang lebih menghancurkan ego daripada menyadari bahwa mereka hanyalah batu loncatan dalam perjalananmu. Tidak ada yang lebih sulit daripada melihat seseorang yang mereka anggap remeh menjadi tidak bisa dijangkau. Tetapi disinilah kebanyakan orang mengacau. Mereka pikir membuktikan bahwa kamu telah melupakannya berarti memposting gambar dengan seseorang yang baru, mencoba membuat mereka cemburu, memaksa mereka untuk melihat apa yang telah mereka hilangkan. Tetapi sebenarnya kekuatan yang sesungguhnya bergerak maju begitu jauh sehingga kamu lupa bahwa kamu pernah mencoba untuk membuktikan apapun sejak awal. Karena ketika kamu benar-benar menggantikan mereka, tidak hanya dengan orang lain, tetapi dengan kehidupan yang lebih baik, saat itulah mereka mulai mempertanyakan segalanya. Pikirkan tentang itu. Bayangkan seorang anak yang membuang mainan, berpikir itu tidak berharga. Mereka tidak peduli pada awalnya. Mereka berasumsi mereka akan selalu memiliki sesuatu yang lebih baik. Tetapi suatu hari, mereka melihat anak lain. Anak yang bermain dengan mainan yang sama, tertawa, menikmatinya, menghargainya. Dan tiba-tiba mereka menginginkannya kembali. Tiba-tiba mereka menyadari apa yang telah mereka buang. Begitulah cara penyesalan bekerja. Karena pada awalnya, mereka terlalu sibuk merasa bebas, terlalu terganggu untuk peduli, terlalu terjebak dalam ego mereka sendiri untuk menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Tetapi kemudian waktu mulai bekerja melawan mereka. Mereka mulai membandingkan, mereka mulai mencari, mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka miliki denganmu tidaklah biasa. Dan ketika mereka akhirnya melihatmu bersinar, tumbuh menjadi seseorang yang tidak bisa mereka sentuh lagi, saat itulah itu menyakitkan. Dan saat mereka mengerti apa yang telah mereka hilangkan, kamu bahkan tidak akan menoleh ke belakang. Jadi sekarang teman-temanku, saatnya untuk membuat pilihan. Kamu dapat terus duduk di masa lalu, terus menunggu mereka melihat harga dirimu, terus berharap mereka akan bangun. Atau kamu dapat menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak pernah menjadi tujuan. Mereka hanya perhentian di sepanjang jalan. Katakan bersamaku, aku tak tergantikan. Tulis di komentar. Tunjukkan pada mereka, tunjukkan dirimu. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu sudah selesai menunggu seseorang menyadari harga dirimu. Nomor 6. Kekuatan ketidakpastian. Seseorang yang tidak dapat mereka baca adalah orang yang tidak dapat mereka kendalikan. Biarkan itu meresap, teman-temanku. Karena saat ini mereka pikir mereka sudah memahami kamu. Mereka pikir mereka tahu persis bagaimana kamu akan bereaksi. Mereka mengharapkan teks larut malam, postingan emosional, kesalahan saat kamu memeriksa profil mereka. Mereka berharap kamu menunjukkan kepada mereka dengan satu atau lain cara
bahwa kamu masih terpengaruh, bahwa mereka masih penting bagimu. Tetapi apa yang terjadi jika kamu tidak melakukannya? Apa yang terjadi ketika kamu melanggar naskah? Ketika kamu berhenti memainkan peran yang mereka berikan kepadamu? Ketika kamu menghilang bukan sebagai hantu, tetapi sebagai misteri? Saat itulah kepanikan terjadi. Saat itulah mereka mulai berpikir berlebihan. Saat itulah mereka mulai bertanya-tanya. Tunggu, mengapa mereka tidak bereaksi? Apakah mereka benar-benar melupakanku? Apakah aku sama sekali tidak penting? Dan pikiran itu, pertanyaan yang tidak terjawab itu, akan melekat di pikiran mereka seperti sebuah lagu yang tidak bisa mereka hilangkan dari kepala mereka. Karena orang tidak takut kehilangan apa yang mereka pahami. Mereka takut kehilangan apa yang tidak dapat mereka prediksi. Bayangkan ini, Anda sedang menonton film dan tepat sebelum pengungkapan besar, layar menjadi hitam. Tidak ada penjelasan, tidak ada penutupan, hanya hilang. Pikiran Anda tidak melepaskannya. Anda memutar ulang adegan, Anda mencoba memahaminya. Anda perlu tahu bagaimana itu berakhir. Itulah persisnya apa yang terjadi ketika Anda menjadi tidak dapat diprediksi. Lihat, mereka mengharapkan versi tertentu dari Anda. Orang yang mengejar, yang menjelaskan, yang mencari penutupan, yang membuatnya jelas bahwa mereka penting. Tetapi ketika Anda tidak memberi mereka itu, ketika Anda menjadi tidak terbaca, ketika Anda berhenti bereaksi seperti yang mereka inginkan, saat itulah mereka mulai kehilangan kendali. Karena kendali bukanlah tentang memaksa seseorang untuk tetap tinggal, tetapi tentang mengetahui bahwa Anda bisa mendapatkannya kembali kapan saja. Dan saat ini mereka masih percaya mereka bisa. Mereka berpikir jika mereka mengirim pesan, Anda akan menjawab. Jika mereka memposting sesuatu, Anda akan melihatnya. Jika mereka menghubungi dengan cara yang tepat, Anda akan berlari. Tetapi apa yang terjadi jika Anda tidak melakukannya? Apa yang terjadi jika Anda membiarkan mereka merah, tidak hanya dalam pesan, tetapi dalam kehidupan? Apa yang terjadi ketika mereka memposting sesuatu yang dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian Anda dan Anda tidak membeli? Apa yang terjadi ketika mereka mencoba memeriksa apakah Anda menonton dan Anda tidak? Mereka mulai berputar-putar. Karena tiba-tiba mereka adalah orang-orang yang menunggu. Mereka adalah orang-orang yang menyegarkan, mereka adalah orang-orang yang menganalisis setiap detail kecil, mencoba mencari tahu apa yang terjadi di kepala Anda. Dan semakin mereka memikirkan Anda, semakin mereka menyadari bahwa mereka tidak mengenal Anda lagi. Dan itu membuat orang gila. Karena biarkan saja, kepastian yang nyata nyaman ketika orang tahu persis di mana mereka berdiri bersama Anda. Ketika mereka dapat memprediksi langkah Anda selanjutnya, mereka tidak takut kehilangan Anda. Mereka berasumsi mereka masih memiliki Anda. Tetapi ketika Anda mengambil kepastian itu, ketika Anda menjadi halaman kosong, buku tertutup, misteri yang belum terpecahkan, saat itulah Anda menjadi tak terlupakan. Sekarang Anda mungkin berpikir, tetapi jika saya berhenti bereaksi, tidakkah mereka akan terus maju? Tidakkah mereka akan melupakan saya? Karena pikiran tidak melepaskan apa yang tidak dipahaminya. Hal-hal yang paling menghantui kita adalah hubungan yang membuat kita mempertanyakan, yang tidak berakhir seperti yang kita harapkan. Itulah yang tidak bisa berhenti kita pikirkan. Dan itulah mengapa Anda tidak menjelaskan diri Anda sendiri. Anda tidak memberi mereka penutupan, Anda tidak bereaksi, Anda tidak menunjukkan apapun kepada mereka. Anda membiarkan mereka duduk dalam kebingungan. Anda membiarkan mereka bertanya-tanya. Anda membiarkan mereka merasakan beban pilihan mereka sendiri. Dan disinilah kebanyakan orang mengacau. Mereka pikir menjadi tidak dapat diprediksi berarti bermain-main. Mereka pikir itu berarti membuat seseorang cemburu atau berpura-pura bahagia atau berpura-pura bersinar hanya untuk mendapatkan reaksi. Tetapi ketidakpastian yang nyata, kekuatan yang sesungguhnya, itu datang dari benar-benar tidak peduli lagi, dari benar-benar melanjutkan. Dari datang begitu damai dengan diri sendiri, sehingga kehadiran atau ketidakhadiran mereka tidak mengguncang Anda lagi. Karena ketika Anda benar-benar tidak dapat diprediksi, itu bukan tindakan, itu adalah kebebasan. Dan pada saat mereka akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menjangkau, pada saat mereka mulai mendambakan kejelasan yang mereka pikir akan selalu mereka miliki,
Anda akan sudah begitu jauh di depan mereka, bahkan tidak akan mengenali orang yang telah Anda jadi. Jadi sekarang teman-teman saya, inilah saatnya untuk membuat pilihan. Anda bisa terus menjadi orang yang bisa ditebak, terus bereaksi, terus membuktikan. Atau Anda bisa menjadi misteri yang tidak akan pernah mereka pecahkan. Katakan bersama saya tidak bisa ditebak, saya tidak bisa dilupakan. Tulis di komentar, tunjukkan pada mereka, tunjukkan diri Anda, tunjukkan pada dunia bahwa Anda sudah selesai menjadi buku terbuka untuk orang-orang yang tidak pantas membaca halaman-halaman Anda. Nomor 7, jangan beri mereka penutupan, biarkan itu menghantui mereka. Mereka tidak memberi Anda penutupan, jadi mengapa Anda harus menyerahkannya kepada mereka? Biarkan itu terjadi teman-teman. Sekarang Anda merasakan dorongan untuk menjelaskan, untuk memberitahu mereka mengapa Anda pergi, untuk memastikan mereka mengerti betapa mereka menyakiti Anda. Anda ingin mengirim pesan itu, menulis paragraf yang panjang, membuat mereka melihat sisi diri Anda. Tetapi, izinkan saya bertanya kepada Anda. Ketika mereka pergi, ketika mereka mengabaikan Anda, ketika mereka memperlakukan Anda seperti renungan, apakah mereka memberi Anda penutupan? Tidak. Mereka meninggalkan Anda dalam kebingungan. Mereka melanjutkan hidup mereka seolah-olah Anda tidak penting. Mereka membuat Anda mempertanyakan segalanya, sementara mereka melanjutkan hidup tanpa peduli. Dan sekarang setelah Anda pergi, Anda merasa bersalah karena tidak menjelaskan diri Anda. Anda merasa berutang sesuatu kepada mereka. Teman-teman, itu adalah kebohongan terbesar yang pernah Anda terima. Karena inilah kebenarannya. Penjelasan tidak menciptakan penyesalan. Ketidakhadiran tidak. Bayangkan duduk di bioskop yang penuh sesak, menonton film yang telah dibangun selama 2 jam. Anda berinvestasi, Anda menunggu momen besar, resolusi, penutupan, dan kemudian boom, layar beralih ke hitam. Tidak ada akhir, tidak ada jawaban, hanya keheningan. Perasaan itu frustrasi yang perlu tahu apa yang terjadi selanjutnya. Itulah yang terjadi ketika Anda menghilang tanpa sepatah kata pun. Karena orang mengharapkan penutupan. Mereka mengharapkan percakapan. Mereka berharap untuk memiliki kata terakhir, momen terakhir, akhir kecil yang rapi di mana semuanya dijelaskan dan diselesaikan. Tetapi ketika Anda tidak memberi mereka apa-apa, ketika Anda pergi dan meninggalkan mereka berdiri dalam diam, saat itulah itu menghantui mereka. Saat itulah penyesalan mulai menggerogoti mereka. Lihat, orang tidak panik ketika Anda menjelaskan diri Anda sendiri. Karena ketika Anda menjelaskan, mereka merasa lega. Mereka bisa memahami rasa sakit Anda. Mereka bisa mendengar alasan Anda dan berkata pada diri mereka sendiri, "Oh, oke, itu masuk akal." Mereka mendapatkan kenyamanan. Tetapi ketika Anda menghilang, ketika mereka tidak tahu mengapa Anda pergi, ketika mereka duduk di sana memutar ulang setiap momen, setiap percakapan, mencoba mencari tahu di mana semuanya salah, saat itulah kekacauan mulai bekerja melawan mereka. Dan disinilah ketakutan Anda muncul. Anda takut jika Anda tidak menjelaskan, mereka akan berasumsi Anda tidak pernah peduli. Jika Anda tidak memberi mereka alasan, mereka akan melupakan Anda seolah-olah Anda bukan apa-apa. Jika Anda tidak mengatakan sesuatu, mereka akan melupakan Anda. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika seseorang bisa melupakan Anda hanya karena Anda berhenti menjelaskan diri Anda sendiri, mereka tidak pernah menjadi milik Anda sejak awal. Itu seharusnya memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui. Karena dampak yang sebenarnya tidak dibuat melalui kata-kata, itu dibuat melalui hilangnya, melalui ruang kosong yang Anda tinggalkan. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang menghantui mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi menjangkaumu. Pikirkan tentang itu. Kapan terakhir kali Anda benar-benar kehilangan sesuatu? Apakah ketika Anda memilikinya, ketika Anda dapat meraihnya kapan saja Anda mau? Atau ketika itu hilang, ketika Anda terlambat menyadari bahwa itu tidak akan pernah kembali? Begitulah cara kerja pikiran manusia. Kita tidak menginginkan apa yang dijelaskan kepada kita. Kita menginginkan apa yang tidak kita pahami. Itulah mengapa Anda harus menahan keinginan untuk memberi mereka penjelasan terakhir. Karena saat ini Anda ingin membuat mereka melihat nilai diri Anda. Tetapi kenyataannya,
orang-orang tidak melihat nilai diri Anda ketika Anda memberitahu mereka. Mereka melihatnya ketika mereka merasakan kehilangan Anda. Ketika mereka mengulurkan tangan dan tidak menemukan apapun, ketika mereka mencari jawaban dan menyadari tidak ada jawaban. Jadi biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka duduk dalam pikiran mereka sendiri, biarkan mereka berbaring terjaga di malam hari, memutar ulang setiap momen, setiap kata, setiap detail kecil, mencoba mencari tahu di mana semuanya salah. Karena itulah pelajaran sebenarnya, itulah yang menghantui orang. Dan inilah bagian terbaiknya. Pada saat mereka akhirnya mengerti apa yang telah mereka hilangkan, pada saat mereka merangkak kembali putus asa untuk penjelasan itu, Anda bahkan tidak akan peduli lagi. Jadi sekarang teman-teman saya, saatnya untuk membuat pilihan. Anda dapat terus menjelaskan, Anda dapat terus berusaha membuat mereka mengerti. Anda dapat terus memberi mereka kenyamanan mengetahui mengapa Anda pergi, atau Anda dapat pergi dalam diam, dan membiarkan ketidakhadiran berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang pernah bisa. Katakan bersama saya tidak berutang penjelasan kepada mantan siapapun. Tulis di komentar, tunjukkan pada mereka, tunjukkan pada diri Anda, tunjukkan pada dunia bahwa Anda sudah selesai memberikan penutupan kepada orang-orang yang tidak pernah memberikannya kepada Anda. Nomor 8, biarkan waktu bekerja melawan mereka. Semakin lama mereka pergi tanpa Anda, semakin mereka merasakannya. Biarkan itu meresap teman-teman, karena saat ini Anda pikir mereka tidak peduli. Anda pikir mereka sudah melupakan Anda, tertawa dan hidup tanpa terganggu oleh ketidakhadiran Anda. Dan Anda duduk di sana bertanya-tanya, apakah saya penting? Apakah mereka merindukan saya? Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Waktu adalah senjata terhebat Anda. Karena pada awalnya mereka tidak akan merasakannya. Tidak seorang pun pernah merasakannya pada awalnya. Mereka terganggu, mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka akan baik-baik saja tanpamu. Tetapi waktu tidak membiarkan mereka pergi semudah itu. Bayangkan ini, Anda mendapatkan sepasang sepatu baru. Sepatu itu tampak hebat, mereka merasa cukup baik, dan untuk sementara Anda bahkan tidak berpikir tentang sepatu lama yang biasa Anda pakai setiap hari. Tetapi kemudian, suatu hari, sepatu baru itu mulai menjepit. Mereka tidak pas, mereka tidak nyaman, dan tiba-tiba Anda ingat betapa sempurnanya sepatu lama itu. Bagaimana mereka tidak pernah mengecewakan Anda, bagaimana Anda menganggapnya begitu saja. Tetapi pada saat Anda menyadarinya, mereka sudah lama pergi. Begitulah cara penyesalan bekerja. Karena sekarang mereka pikir mereka punya banyak waktu di dunia ini. Mereka pikir mereka bisa menggantikan Anda. Mereka bisa pergi mencari orang lain untuk mengisi ruang yang Anda tinggalkan. Tetapi perlahan, sangat perlahan, mereka mulai memperhatikan sesuatu. Tidak ada orang lain yang memperlakukan mereka seperti Anda. Tidak ada yang mendengarkan dengan cara Anda mendengarkan. Tidak ada yang mengerti mereka seperti Anda memahaminya. Dan saat itulah hal itu terjadi, saat keheningan menjadi keras. Saat itulah kekosongan mulai merayap masuk. Pada awalnya, mereka akan bertindak tidak terganggu. Mereka akan berpura-pura baik-baik saja. Mereka bahkan mungkin memposting gambar keluar, berpura-pura mereka lebih bahagia dari sebelumnya. Tetapi hanya itu adalah pertunjukan pengalih perhatian. Karena jauh di lubuk hati mereka menunggu Anda untuk bereaksi. Mereka menunggu Anda untuk menyapa mereka. Mereka menunggu semacam tanda bahwa Anda masih di sana, masih menonton, masih menunggu. Tetapi ketika Anda tidak memberi mereka apa-apa, ketika hari-hari berganti menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan mereka menyadari Anda tidak akan kembali, saat itulah penyesalan mulai meresap seperti pasir hisap. Dan disinilah kebanyakan orang mengacau. Mereka hancur terlalu cepat. Mereka duduk di sana, menghitung hari-hari, memeriksa ponsel mereka, menunggu penyesalan muncul, menunggu pesan yang tidak pernah datang. Dan karena mereka masih menunggu, mereka tidak benar-benar pergi. Mereka masih terikat secara emosional dengan orang yang mereka tinggalkan. Tetapi Anda berbeda. Anda tidak menunggu. Anda tidak menghitung hari-hari. Anda tidak duduk di sana bertanya-tanya kapan mereka akan bangun dan menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Karena saat Anda melakukannya, Anda masih membiarkan mereka mengendalikan Anda.
Anda harus melepaskannya sepenuhnya. Anda harus percaya bahwa waktu selalu melakukan tugasnya. Karena suatu hari, mereka akan mendengar lagu yang mengingatkan mereka pada Anda. Dan untuk pertama kalinya, alih-alih tidak merasakan apa-apa, mereka akan merasakan segalanya. Suatu hari mereka akan keluar dengan teman-teman, tetapi pikiran mereka akan melayang, dan tiba-tiba mereka akan bertanya-tanya di mana Anda berada, apa yang sedang Anda lakukan, dan apakah mereka masih memiliki kesempatan. Suatu hari mereka akan meraih ponsel mereka, hendak mengetik nama Anda di bilah pencarian, hendak mengirim pesan yang tidak pernah mereka duga akan mereka kirim. Dan pada saat mereka melakukannya, Anda bahkan tidak akan peduli lagi. Karena sementara mereka di luar sana berpura-pura baik-baik saja, Anda terus maju, Anda tumbuh, Anda menjadi seseorang yang tidak lagi dapat mereka akses. Dan itulah hukuman yang sebenarnya. Tidak menghalangi mereka, tidak memohon mereka untuk melihat nilai Anda, tetapi memastikan bahwa pada saat mereka menyadari apa yang telah mereka hilangkan, Anda sudah pergi. Jadi sekarang, teman-teman saya, saatnya untuk membuat pilihan. Anda bisa duduk di sana, menunggu dengan penuh harap, sambil mengecek ponsel Anda setiap 5 menit untuk melihat apakah mereka akhirnya terbangun, atau Anda bisa membiarkan waktu bekerja melawan mereka, bukan melawan Anda. Katakan bersama saya percaya waktu akan melakukan pekerjaannya. Tulis di komentar, tunjukkan pada mereka, tunjukkan diri Anda, tunjukkan pada dunia, bahwa Anda sudah selesai menunggu orang yang tidak pernah pantas untuk Anda sejak awal. Jadi teman-teman saya, disinilah Anda mengambil kembali kekuatan Anda. Tidak ada lagi yang mengejar, tidak ada lagi yang menjelaskan, tidak ada lagi yang menunggu. Anda biarkan waktu melakukan tugasnya dan Anda terus melangkah maju. Karena pada saat mereka menyadari apa yang telah hilang, Anda akan terlalu jauh di depan untuk peduli. Sekarang katakan bersama saya terus melangkah maju. Tidak ada melihat ke belakang. Tulis di komentar, tunjukkan pada mereka, tunjukkan diri Anda, tunjukkan pada dunia. Dan jika ini menyentuh hati, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi. Sampai jumpa di video berikutnya.